Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini di tengah Israel menggempur Hamas di Gaza, itu banyak para ustadz mengaitkannya ini apakah ini tanda-tanda akhir zaman. Untuk membahas tema kita kali ini, dalam nubuat para rasul atau huru-hara akhir zaman, apa yang disebut juga dengan Malhamah Al-Kubra, huru-hara akhir zaman. Para ulama kemudian membagi ciri-ciri dunia kiamat itu, ada ciri-ciri besar, ada lagi nanti ciri-ciri yang kecil. Tapi kunci dari kiamat itu, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, kecuali hanya Allah. Di antara ciri-ciri kecil tanda-tanda hari kiamat itu, ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terus terjadi. Nah, kita ambil satu tema saja, yaitu ciri-ciri dunia kiamat itu, yaitu tersebarnya kedustaan, kebohongan karena masalah duniawi. Jadi orang-orang berdusta nanti itu demi uang gitu. Nah, salah satu orang yang mempercepat atau mengambil atau membawa bendera kiamat itu adalah Yusuf Mansur. Kenapa? Karena dia paling suka berbohong gitu, demi mendapatkan uang. Kalau orang-orang ini tidak kita cegah, maka tanda-tanda kiamat kecil lainnya akan muncul. Tapi kalau dipadamkan, maka insya Allah tanda kiamat itu yang sudah terjadi mungkin terjadi, tapi ada yang bisa dicegah oleh umat Islam itu sendiri. Karena nanti kiamat kecil dan kiamat besar kalau disatukan, kuncinya seperti yang kita sebut tadi itu, la ya'lamuha illallah. Ya kan? Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, kecuali hanya Allah. Nah, untuk meredam tersebarnya dusta atau kebohongan yang disampaikan oleh Yusuf Mansur, caranya bagaimana gitu? Cara yang terbaik adalah setiap kita yaitu berupaya membuntuti apa yang sedang dikerjakan oleh Yusuf Mansur. Apakah kita lihat nanti dari Daku channelnya atau channel-channel lain yang masih mencoba mencari peruntungan dengan menjual Yusuf Mansur. Ya, karena orang kan nonton gitu. Atau Yusuf Mansur menjual isu-isu dengan menggunakan sisa-sisa kekuatannya. Nah, ini semua itu perlu kesadaran kita bersama. Kalau kita sadar, dia nggak akan bisa bergerak. Itu yang disebut oleh ahli strategi perang, Sun Tzu. Kata Sun Tzu, di saat kamu bisa mendeteksi musuhmu, itu 60% kemenangan sudah di tangan. Jadi karena itu, dalam setiap episode perang, itu yang ditanya dulu tuh sebelum ada penyerangan adalah itu laporan intelijen. Wah, itu penting sekali. Intel memberi laporan misalnya ya, kalau dalam intelijen militer itu yang perwajib diketahui adalah apa dan bagaimana musuhnya. Misalnya senjata yang dipakai apa, berapa jumlah musuh, logistiknya dari mana, posisi bertahannya di mana. Kemudian yang terpenting itulah kapan dia akan memulai. Kalau itu bisa dipecahkan, udah perang dimenangkan. Tapi kalau itu nggak bisa dipecahkan, kode sandinya tidak bisa dipecahkan, kalah dia. Banyak cerita-cerita perang modern. Misalnya ya, itu kenapa Jepang kalah dalam perang dunia kedua gitu. Karena kode sandinya itu bisa selalu dibaca oleh Amerika.
Dia mau menyerang Pearl Harbor aja orang tahu gitu, Amerika tahu. Maka itu dianggap oleh Laksamana Yamamoto kerugian perang Jepang terbesar itulah ketika dia tidak bisa mendeteksi bahwa dia akan menyerang Pearl Harbor sudah diketahui oleh Amerika. Wah, itu habis dia. Begitu juga nanti kenapa Israel bawa belur dalam perang dengan Mesir tahun 1973? Karena Israel dengan intelijen Mossadnya tidak bisa memecahkan kode sandi yang dikirim oleh Mossad. Kapan sebenarnya Anwar Sadat mau memukul Israel? Gitu. Nah, banyak cerita-cerita lain gitu. Nah, kalau skop yang paling kecil, kalau kita tahu di mana keberadaan Yusuf Mansur, maka masyarakat bisa dilindungi. Nah, contoh kecil ya, dia sedang menggarap apa gitu. Itu perlu diketahui, dia sedang menggarap apa. Kalau perlu yang ada lagi nggak tim kerjanya yang baru gitu untuk meramu ceramah-ceramah yang ujungnya nanti bisa meraup uang. Kalau itu bisa kita ketahui, maka antisipasinya bisa kita lakukan dengan lebih cepat. Ini selama ini kenapa Yusuf Mansur merajalela kemana-mana? Karena pertama itu belum dianggap berbahaya kepada umat Islam. Jadi tidak menjadi perhatian. Tapi begitu korbannya menjerit di mana-mana. Oh, nggak ada, ini harus perlawanan harus dibangun gitu. Kita bangun perlawanan, maka Yusuf Mansur bisa dilumpuhkan. Nah, sekarang contohnya dia masuk ke partai. Itu harus digagalkan. Itu dalam strategi disebut dengan deterrent strategy. Di sebelum terjadi harus dicegah. Nah, kalau ternyata sukses juga, bagaimana mengkooptasi dia ya, supaya dia jurus-jurusnya dalam melakukan penggelabuan dan peraupan harta negara gitu, itu tidak bisa terjadi. Itu harus dilakukan. Jadi kalau sekarang dia tampil di masjid-masjid, boleh kita katakan pengaruhnya itu berkurang. Karena jaringan-jaringannya sudah diputus oleh masyarakat. Di jalur-jalur komunikasinya itu sudah putus. Dia tidak punya lagi komunikasi dengan pengurus-pengurus masjid. Ya, kalau masih ada pengurus masjid yang berkomunikasi dengan dia, pengurus masjidnya juga bisa kita anggap sebagai common enemy, musuh bersama. Itu yang diajarkan oleh ahli strategi militer Sun Tzu gitu. Jadi musuh itu harus diketahui dia sedang mengerjakan apa dan bagaimana strateginya. Kalau dulu kita tahu Yusuf Mansur itu ternyata punya, kalau ibarat sinetron ini, dia ada tim penulis skenario. Kemudian dari skenario itu nanti dinaikkan bagaimana diturunkan di dalam arahan seorang sutradara. Tentu saja produsernya dan aktor utamanya nanti tentu Yusuf Mansur gitu. Misalnya cerita tukang bubur naik haji gitu kan. Ada cerita kun fayakun. Ada lagi cerita yang macam-macam gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya ya bohong semua. Tapi ketika itu dianggap sebagai kebenaran. Kenapa? Karena orang belum menyadari seberapa besar bahayanya seorang Yusuf Mansur. Jadi begitu bahayanya ini diketahui, berbagai tindakan untuk pencegahan dilakukan. Nah, sekarang tugas kita bersama itulah kita harus bisa membaca dan memberikan laporan kemana dan mau apa Yusuf Mansur. Secara kasat mata kita lihat, dia ingin menjadi anggota DPR. Wah, ini harus diputus. Cara memutusnya ya, para netizen tolong memberikan laporan ke channel ini, nanti akan kita bikinkan strategi bagaimana mencegah dia gitu.
Kemudian kalau dia mengumpulkan uang dari masjid-masjid sekarang, mungkin buat sementara dia sudah melupakannya. Karena jalur komunikasinya dengan masjid sudah rusak dan hancur dan juga mungkin terputus. Jadi itu yang disebut adalah strategi perang itu, mengetahui musuhmu itu adalah separuh dari kemenangan. Maka mengetahui posisi dan apa yang mau dilakukan oleh Yusuf Mansur merupakan separuh cara kita untuk menyelamatkan umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.